jatuh tercampak di tanah. Tegakkan kami lagi. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ya Tuhan, seringkali kami larut dalam kesedihan akibat penderitaan. Kami sedih atas nasib kami, atas nasib negara kami, dan dunia yang semakin diambang kehancuran. Engkau mengajarkan kami untuk tidak sedih dan menangis saja, tetapi bahwa situasi itu memampukan kami untuk refleksi atas dosa dan bertobat. Semoga dengan pertobatan kami bisa membangun dunia ini menjadi lebih baik. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Tobatkanlah jiwa kami, arahkanlah sikap hati pada cinta sejati. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa bagi mereka yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, khususnya para pengikut-Mu. Persatukanlah kembali mungkin dirasa sangat sulit dan tidak sesuai dengan pertimbangan akal mereka. Semoga peristiwa kejatuhan-Mu dan kemudian bangun untuk melanjutkan jalan salib membuat mereka mendapat inspirasi baru untuk melanjutkan jalan perkawinan mereka. Semoga teladan keluarga kudus, Yesus, Maria, dan Yusuf selalu menyertai keluarga Kristiani. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Bila hatiku gelisah karena dosa atau susah, ulurkanlah tangan-Mu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan Yesus Kristus, Engkau sangat menghargai raga manusia. Mereka yang telah cacat akibat sakit kusta Engkau sembuhkan, yang lumpuh, bisu, dan tuli Engkau pulihkan. Kami sendiri kadang kurang menghargai tubuh kami sendiri,
Bantulah kami agar dapat berpikir, bertindak, dan berbicara sesuai dengan etika dan moral yang benar. Semoga bangsa kami memiliki pemimpin yang bijaksana dan adil, hukum yang tidak berat sebelah, dan masyarakat yang lebih dewasa dan bertanggung jawab dalam hidupnya. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Pakaianmu dibagikan, jubah utuh diundikan, martabatmu dihina. Sebab dengan salib sucimu Engkau telah menebus dunia. Dan kemudian salib itu didirikan di atas bukit itu bersama dengan kedua pejabat lainnya di kiri kanan dan kanan. Santo Markus dalam Injilnya mencatat 3 jam jarak waktu antara Yesus jatuh hukuman mati sampai pada pengadilan, yakni dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan di atas salib itu selama 3 jam juga Yesus berlangsung sampai jam 3 sore. Di atas salib Yesus masih mau mendoakan para pengikut tersebut, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam kitab Keluaran, Musa mengulang lembaga pada setiap orang Israel yang berkebutuhan akibat dosa mereka akan selamat. Demikian juga Yesus diberikan pada kayu salib agar semua orang yang percaya akan Dia memperoleh keselamatan. Tuhan Yesus Kristus, tolonglah kami yang berdosa ini, agar kami yang percaya akan Dikau selamat dari kehancuran. Kami berdoa untuk setiap tetesan darah-Mu yang suci, yang tertumpah di jalan salib dan di bawah salib-Mu. Semoga kami memiliki kesadaran seperti salah satu penjahat yang disalibkan bersama-Mu. Ingatlah akan daku bila Engkau datang sebagai Raja. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan perhatian. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman beristirahat dengan bentang anak rahmat-Mu. Amin. Dari salib-Mu Kau lihat, tak terbilang yang menghujat. Berapakah yang
setia. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. 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 Kasihanilah kami.
Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Kasihanilah kami. Sayangilah kami, ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami. Dan telah menjadikan kami warga kerajaan Allah. Allah Bapa yang kekal, Allah yang kudus, Engkau telah menentukan putramu sebagai penebus dunia dan Engkau telah rela didamaikan oleh darahnya. Kami mohon kepadamu supaya kami menghormati nilai tebusan kami dan dilindungi dengan kekuatannya melawan kejahatan dalam kehidupan sekarang ini di dunia, supaya kami dapat menikmati buahnya yang kekal di surga oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Benih yang mati hasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu sumber hidup. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia.
Tuhan Yesus Kristus, tambahkanlah iman kami yang lemah ini. Kami masih berlaku tidak adil padamu. Kami lebih menghargai teman yang menghubungi kami saat Ekaristi daripada kehadiranmu yang tak kelihatan. Kami lebih tertarik dengan uang hasil kerja pada hari Minggu, dan anak-anak muda lebih memilih tidur di hari Minggu pada jam undangan perjamuan sucimu. Sucikanlah kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kelak Engkau tidak merasa sia-sia telah memanggil dan memilih kami, karena Engkaulah Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini, amin. Salib tanda penghinaan, jadi lambang kemenangan. Lantaran wafat Yesus. Kemudian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami mengucapkan pengagungan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Kini raga Yesus dibersihkan dan dinyatakan siapa bentuk dimakamkan secara layak sebagai manusia. Yosef dari Arimatea mengambil jasad Yesus ke dalam kain dengan bersih. Tentu untuk membalikannya dalam kuburan yang baru. Para imam, para guru menugas orang untuk menjaga kuburan tersebut karena mereka tahu bahwa Yesus telah bersabda tentang kebaikannya pada hari ketiga. Dan mereka tidak ingin bahwa sabda Yesus itu benar-benar terjadi. Namun, tidak ada manusia atau kuasa manapun yang mampu mengadakan rencana itu. Dari kubur yang gelap itu bangkitlah sang ibu. Aku membangkitkan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup walaupun dia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau hal ini? Pertanyaan Yesus ini sudah sangat melalui kepada kita. Dia adalah penghalang kita yang sering kita sia-siakan dalam kehidupan harian kita. Kita lebih menginginkan mengenal jabatan, harga diri, dan segala kepentingan pribadi. Kapankah kita bisa menjawab pertanyaan Yesus ini dengan sungguh, dengan segenap hati dan budi kita? Percaya engkau akan hal ini? Tuhan Yesus Kristus, pandanglah kiranya usaha kami untuk bertobat. Engkau tahu betapa rindu hati kami untuk selalu berada dekat denganmu. Janganlah kehendak kami menjauhkan kami dari Dikau, agar kelak kami ikut bangkit dan ikut dalam paduan suara para kudus memuji Engkau. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Kasihanlah kami ya Tuhan, kasihanlah kami
Ya Allah, ampunilah kami orang yang berdosa ini, Ya Yesus yang baik, ampunilah segala dosa kami, lindungilah kami dari api neraka, hantarlah segala jiwa ke dalam surga, terlebih jiwa yang sangat memerlukan perhatian. Moga-moga jiwa-jiwa orang beriman berislah dengan Engkau ya Tuhan. amin. Jenazahnya dimakamkan, rebah dalam penantian, menyongsong kemuliaan. Allah Bapa kami di surga, kami mengenangkan sengsara dan wafat putramu. Engkaulah Allah penuh cinta, yang rela anakmu sendiri menderita demi kami. Bantulah kami untuk menghargai penderitaan putramu dan berpegang teguh pada perjanjian yang dimeteraikan dalam darahnya. Semoga kelak kami dapat menikmati kemuliaan bersama Engkau dan putramu dalam persatuan dengan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Tuhan beserta kita, Sekarang dan selama-lamanya. semoga kita sekalian diberikan Tuhan kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara sekalian, ibadah kalian sudah kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Amin. Hiduplah pasiman yang baru, pergilah ke sudut-sudut hati, nyanyikanlah lagu imanmu. Pulanglah dengan damai sejati, nikmatilah rahmat Tuhanmu.